Seharusnya kita memberikan contoh bagaimana seorang politisi itu harus terjun kepada rakyat, Aha, mendengarkan aspirasi rakyat, memeluk rakyatnya. iya. Tetapi sekarang diserahkan kepada tim sukses, konsultan politik. Aha, Itu tidak kita lakukan. iya. Musuh bersama kita adalah yang melawan demokrasi. Jadi kepada sahabat-sahabat kita yang sudah mengalami kursi empuk tersebut, mencobalah untuk kembali kepada kitoh daripada perjuangan kita dulu. Halo teman-teman semua, Mhm, pejuang demokrasi, iya. mana suara kita? Mhm, Itu terjadi di depan mata kalian. Ayo kita benarin sama-sama. oke. Sekaligus juga, mari kita membuka sejarah Iya. apa sebenarnya yang terjadi di 98, Mhm, siapa yang bersalah. mhm, Jangan biarkan itu menjadi komoditi iya. 5 tahun sekali. Iya. Kepada anak-anak kita ya, Iya. ya karena anak saya juga mahasiswa kan. Iya. Ya, pertama jangan pernah lupa untuk belajar sejarah. Oke. Ya, karena sejarah itu mengajarkan kita banyak hal. Mhm, Dari sejarah kita tahu apa yang terjadi bagi bangsa kita dan apa yang akan terjadi iya. kelak. Sejarah memang mencatat cerita lalu, Mhm. tapi sejarah itu berdampak untuk hari yang akan datang. Kita ada di satu program Menolak Lupa. Kita akan membincangkan banyak hal soal peristiwa-peristiwa seputar 98, gerakan mahasiswa maupun gerakan perlawanan di era reformasi. Nah, kita coba untuk mengingat kembali perjalanan demokrasi Indonesia, dan situasi yang kita nikmati hari ini bukanlah situasi yang tiba-tiba datang dan turun dari langit, tetapi itu hasil perjuangan, berdarah-darah, berkeringat, berurai air mata. Nah, perjalanan sejarah ini tentu haruslah tetap diingat sebagai titik di mana kita menuju demokrasi Indonesia yang lebih baik. Nah, dalam situasi Indonesia hari ini, tentu saja perjalanan demokrasi mengalami naik turun, ada di situasi turbulensi, ada di situasi yang fluktuatif, ya, tergantung situasi dan perkembangan fenomena politik. Nah, untuk itu dalam kerangka untuk kita harus selalu diingatkan bagaimana perjuangan untuk menegakkan demokrasi sehingga situasi hari ini bisa kita nikmati, situasi kebebasan, baik kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan lain-lain. Nah, di studio sekarang ada saya bersama dengan Bung Frans Immanuel Saragih yang akan sharing, membagikan pengalaman seputar aktivitas pada saat mahasiswa dulu. Nah, sekarang hari ini, Bung Frans, Ya, apa aktivitas hari ini? aktivitas saya adalah sebagai pedagang kopi. Oke. Nah, pedagang kopi Mhm. dan juga sebagai pelayan di maksudnya pelayan itu adalah pelayan Kristus sebagai Oke. pendeta. Sebagai pendeta. Ya, cuman Ya. untuk bincang-bincang kali ini saya lebih mengutamakan sebagai pedagang kopi lah. Konteksnya pedagang kopi ya. Ya sebagai warga gereja saya agak sungkan untuk manggil Bung ya. Biasanya saya manggil Pak Pendeta. Seperti juga kalau kiai kan tidak pantas untuk dipanggil Bung atau Mas gitu ya. Nah, dulu tentu saja tahun 98 Baik, situasi pada saat itu di Jakarta, kebetulan saya aktivis di Surabaya, Jawa Timur. Nah, situasi di Jakarta yang dihadapi dulu, ya. itu seperti apa situasinya? Baik. Bincang-bincang kali ini apapun yang kita utarakan Ya, itu karena kecintaan kita ya. betul. Kecintaan Ya, kita kepada Indonesia ya.
dan kita ingin sharing kepada generasi penerus, Mhm. ada loh peristiwa ini. Kurang Iya, lebih seperti iya. itu. Nah, kejadian 98 bagi saya dan juga beberapa teman tidak terjadi begitu saja. Iya. Itu merupakan penumpukan demi penumpukan. Sebenarnya Akumulasi ya. akumulasi. Sebenarnya itu sudah lama terjadi, Mhm. pergerakan demi pergerakan. Iya. Ya, baik itu yang bersifat intelektual seperti diskusi Iya. ilmiah Iya. sudah dimulai pada saat itu. Bahkan kita masih ingat bagaimana peristiwa besar menjelang tragedi itu ada kasus 27 Juli juga toh. Mhm. Kan Iya, itu iya, bagian iya. rentetan-rentetan yang nggak bisa kita lupakan. Betul, ya. Nah, dari saat itu masyarakat mulai jelas-jelas terbelenggu untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Judulnya kita negara demokrasi, Mhm. ya. Nggak Iya. bisa kita pungkiri. Iya. Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan kita negara demokrasi. Betul. Tapi pada prakteknya Mhm. kita tidak menjalankan demokrasi sepenuhnya. Kita dihantui oleh ketakutan. Pada saat kita berdiskusi, bisa saja pada saat itu aparat datang membubarkan Iya. Iya. dengan alasan melawan undang-undang. Artinya A- tidak ada kebebasan berbicara, Betul. kebebasan berkumpul ya. Melakukan pergerakan yang lebih keras lagi dibilang subversif. Ya, undang-undang Iya. subversif Iya. waktu itu. Jadi pada saat kita menyatakan diri kita sebagai aktivis demokrasi, berarti kita sudah siap memberikan jiwa raga kita. Ya. Ya, sama seperti mungkin tahun 45 pada saat kita melakukan perlawanan kepada Belanda, ya, pejuang juga kan siap memberikan jiwa raganya. Ya. Nah, situasi bagi para pejuang demokrasi pada saat itu benar-benar mencekam. Di satu sisi ingin menyadarkan anak-anak bangsa bahwa keadaan negara tidak dalam keadaan baik. Iya, iya. Ya. Dan juga ekonomi juga tidak baik loh pada saat itu. Iya, krisis kita. Seolah-olah Menuju krisis ya. Menuju krisis. Seolah-olah kita digambarkan akan menjadi kurang lebih macan di Asia ini. Iya. Macan Asia. Ya, pada saat itu ya. Iya. Nah, kalau saya tidak salah ya, grafik-grafik yang ditampilkan oleh BPS ya pada saat itu, ya permainan angka saja. Iya. Untuk menunjukkan bahwa kondisi ekonomi baik-baik saja. Bagi kita kalangan mahasiswa yang terdidik, ya, anak-anak FE terutama khususnya, ya, kan mengetahui kondisi real bangsa. Iya. Harga yang dulu katakanlah mungkin Mas kalau ingat dulu harga minuman apa dulu zaman dulu Green Spot mestinya ya Green Spot atau apa namanya SAP gitu ya. Rp100 kan. Iya. Menjelang tahun 98 itu sudah 150 apa 175. Harga-harga kebutuhan pokok naik tinggi. Nah, ya. Kita bersuara bahwa kita tidak baik-baik saja. Akhirnya akumulasi itu terjadi, timbullah seperti peristiwa 98. Iya. Ya. Pemicunya pasti ada. Itu yang saya sebutkan tadi. Rentetannya sudah ada. Ya, artinya ada akumulasi dari situasi menuju kita ke krisis ya. Betul. Nah, krisis itu kan sebagai pintu masuk kemudian untuk hampir semua elemen melakukan perlawanan. Betul. Ya. Nah, tentu saja pemicunya adalah krisis ekonomi. Betul. Tetapi itu juga dihangatkan oleh situasi-situasi di mana publik tidak bisa menyatakan pendapat dengan bebas. Betul. Mengkritik pemerintah juga dianggap sebagai memusuhi negara, Betul. melawan terhadap negara. Nah, dalam situasi yang represif itu dulu Bung Frans apa kira-kira motif yang ada waktu itu untuk melakukan perlawanan bersama dengan teman-teman yang lain? Mungkin dari latar belakang keluarga kali ya. Oh ya. Ya. Ayahanda saya seorang aktivis Kristen. Oke. Ya. Ya. Beliau dulu kuliah di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum. USU ya. USU. Ya. Ya, kalau dulu kan ada istilahnya sarjana muda.
Masih Oh ingat? ya, Iya kan? ya, Kurang lebih seperti BA ya itu. semacam Iya, itu. iya, sarjana muda. Nah, dilanjutkan lagi kalau masih ingat dengan nama Aberson Marley Sihaloho, Oke, ya, tokoh ya, PDIP saya pada saat tahu ya. itu, yang mencetuskan salah satu pencetus daripada Mhm. itu adalah abang saya. Oh, Iya. iya, Jadi salah satu tokoh yang berpengaruh, yang mempengaruhi cara saya berpikir, mhm, beliau. mhm. Saya masih ingat pada saat itu, kan beliau tinggal di Kramat 7. Kramat 7. Ya, saya kuliah di Iya, Atmajaya. oke. Nah, jadi kalau Fakultas apa dulu? saya di administrasi bisnis. Administrasi bisnis, ekonomi ya? Enggak, itu pecahannya Beda FISIP. lagi? Iya, Oh, FISIP, oke. pecahannya FISIP. Nah, Iya. kan ada yang administrasi negara, Negara? Ya, ada administrasi bisnis. oke. Oke. Nah, jadi kalau saya datang itu tugas saya satu, Mhm. membaca surat. Oh ya. Membaca surat sebagai tokoh senior partai. Mhm. Dia sering, "Dek, baca ini." Oke, surat dari? Dari berbagai kalangan. Oh, oke, ya, ya. Dia suka bilang, "Coba kau telaah," karena kita orang Batak ya, Iya. "Coba kau telaah, Mhm. ini ular kepala berapa?" Iya, iya, iya. Lalu? Ya, saya dilatih seperti Mhm. itu terus-menerus melalui surat. Cara dia melatih saya. Oke. Surat itu isinya aspirasi dari masyarakat atau? Keluhan warga Oke. ataupun terkadang menceritakan satu tokoh lain. Mhm. Seperti Mhm. itu. Coba kamu. Ada yang menarik nggak dari surat itu isinya kira-kira? Saya rasa nggak enak, saya kurang etis saya menceritakan kan Oke. seperti itu. Iya. Ya. Nah, tapi saya dilatih seperti itu. Aha. Nah, coba telaah ini Mhm. bagaimana menurutmu? Ada beberapa orang yang memang saya juga pernah temuin kan, karena Iya. saya suka bersama dengan beliau, Iya. baik itu di gedung DPR pada saat itu kan, Mhm. ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, masuk ke dalam pergolakan, beliau juga memberikan nasihat kepada saya. Mhm. Jadi dua orang inilah asal muasal ayah saya dan abang saya Yang ini berpengaruh untuk kita membuat saya terlibat di berpikir. dalam gerakan ya. Ya, dia mengatakan, ya kalau kamu cinta kepada negara, Mhm. cinta kepada rakyat, jangan takut untuk berpolitik. Iya, iya. Karena jalan untuk merubah kehidupan rakyat adalah Mhm. melalui politik. Oke. Ya. Oke. Dengan resiko yang sedemikian besar ya Iya. pada saat itu. Iya. Banyak orang dibungkam, Mm-mm. disingkirkan, kemudian juga bahkan penculikan dan kehilangan nyawa. Ya. Iya. Dalam situasi yang seperti itu ada perasaan ngeri nggak? Saya manusia, Iya. pasti ada was-was. Oke. Iya kan? Saya Iya. manusia pasti ada was-was. Tapi mungkin jiwa muda kali ya, meledak-ledak pada saat itu sirna. Oke. Ya, Berani jadi, mengambil resiko berani. itu ya. Dan itu saya sampaikan kepada orang tua saya, bapak saya khususnya. Iya. Pak, saya ini mencoba mengikuti gerakan ini. Oke. Nah, ayah saya mengatakan sudah kamu pikirkan. Nah, seperti itu. Sudah siap ambil Maksudnya resiko. memikirkan resiko-resiko Iya, yang akan. Iya. Ya. Ayah saya itu sedikit aja kalimatnya, tapi ya mungkin kebiasaannya seperti itu sih. Sudah kau pikirkan? Sudah siap, sudah seperti itu. Oke. Nah, begitu juga Bang Aberson pada saat itu dia bilang, kalau main jangan main di belakang, majulah ke depan. Tampil di depan. Tampil di depan pada saat itu. Iya. Waktu itu tergabung di dalam satu organisasi atau kelompok studi atau apa dulu? Kalau kita di Atmajaya itu kan banyaknya di Famred. Oh, Famred, ya, ya. Terus kita ngikutin beberapa kelompok-kelompok sel-sel lah kita katakan seperti itu, khususnya kelompok-kelompok diskusi. Ya, kebetulan pada kejadian 98 itu kan saya sebenarnya mata kuliah udah habis. Oh, oke. Mata kuliah sudah habis. Tinggal skripsi atau? Skripsi sudah selesai. Oh, sudah selesai malah? Selesai, iya. Tinggal menunggu, kalau nggak salah tinggal nunggu sidang. Habis sidang kan lulus. Oh, iya. Jadi lebih banyak kepada memberikan pencerahan kepada adik-adik junior pada saat itu. Adik-adik junior. Dan itu nggak terbatas di Atmajaya saja. Nah, beberapa kali bertemu dengan almarhum, kalau masih ingat, Adnan Buyung. Adnan Buyung ya. Nah, kita suka berdiskusi. Itu juga mempengaruhi saya untuk berani mengatakan kebenaran seperti itu. Ya, oke, nanti kita gali lebih dalam setelah kita break ya. Iya.
Oke, nah sekarang kita kembali dan kita gali sedikit lebih dalam ya. Eh, Rupa-rupa aktivitas waktu itu apa saja selain ada kelompok-kelompok diskusi dengan berbagai kalangan? Bentuk perlawanan waktu itu yang Nah, paling diingat apa kira-kira? ini yang unik ya, yang mungkin berbeda sekali pada masa sekarang. Ya, Kalau masa sekarang kan ada smartphone ya. ya, Nah, ya. kita pada saat itu lebih banyak menggunakan, kalau masih ingat mungkin sama juga di Mhm. Surabaya, selebaran. Oh ya, Nah, ya, ya. jadi kita dituntut kreatif Mhm. untuk bisa menulis, Ya. untuk bisa menggali emosi melalui Mhm. tulisan. Ada propaganda lewat Betul, tulisan-tulisan ya. ya. Ya, mungkin kalau ini kita bilang kayak propagandanya Maxwell. Iya. Laswell. Kan gitu kan. Oke, Ya, iya. karena ada yang harus kita ikutin juga toh, Mhm. gaya-gaya itu. Nah, jadi kita coba gali dan ternyata berhasil. Apa isi dari selebaran propaganda itu? Macem-macem, Mas. Nggak hanya satu kan. Mhm. Kan itu berjilid-jilid kan. Iya. Kita terbitkan. Mhm. Nah, jadi bukan terbit lah istilahnya. Lebih berupa kayak apalah kita bilang ya. Selebaran lah. Iya, iya. Selebaran masuk ke Mhm. kampus. Mhm. Terkadang kita masuk ke kampus A, kita kasih. Iya. Masuk kampus B, kita kasih. Mhm. Nah, disitulah kita dituntut untuk mengatakan bahwa kondisi pada saat ini seperti apa. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, mungkin ada juga teman yang aktif mencetak itu. Mhm. Nah, Iya. kita juga dibantu. Jadi pada saat itu mahasiswa baik, saya bicara Jabodetabek lah ya. Iya. Jabodetabek pada saat itu terorganisir dengan sendirinya. Agak aneh juga. Mhm. Karena mungkin ada perasaan yang sama Iya. sebagai Iya. aktivis. Jadi, oh gue mau buat ini. Oke, nanti gue ngurus fotokopinya. Mhm. Ada di sana, Mhm. gampang. Iya. Oke, lu bagian apa? Lu bagian nulis. Lu bikin apa? Bikin sketsa-sketsa. Mhm. Jadi Mungkin sebarkan. mungkin dulu mahasiswa bisa terkonsolidasi dengan lebih cepat ya, Betul, meskipun belum ada medsos, betul. karena punya common enemy, musuh bersama. Setuju. Nah, kalau kita bandingkan dengan hari ini mungkin mahasiswa atau gerakan mahasiswa belum bisa terkonsolidasi dengan baik karena masih bingung menentukan musuh bersamanya itu siapa atau apa. Mungkin ya. Iya. Mungkin bagaimana menurut pendapat Bung Frans? Justru acara ini yang penting kan. Oke. Kan menolak lupa. Ini Iya. penting sekali. Biar adik-adik kita, ya sekarang kita bisa bilang anak-anak kita, Mhm. tahu bahwa ada sebuah perjalanan bangsa. Iya. Bukan hanya perjuangan tahun 45 merebut kemerdekaan. Mhm. Tapi untuk mencapai demokrasi seperti saat ini, Iya. ada loh peristiwa berdarah. Mhm. Kurang lebih seperti itu Iya. kan. Nah, tugas kami ya termasuk Mas juga loh, Mhm. iya kan. Iya. Kita harus menyadari bahwa pekerjaan kita nggak tuntas, Mas. Oke. Iya. Kita punya kesalahan juga. Iya. Iya. Kita Kenapa? masih berhutang lah karena belum Iya. tuntas kan. Kenapa demokrasi bisa semahal ini? Itu Mhm. salah kita juga. Iya. Di mana kira-kira salahnya? Kita nggak, pada saat kita pergantian kepemimpinan, Mhm. ya, pada saat kita pergantian kepemimpinan, bayangan kita pada saat itu hanyalah semua yang berbau Soeharto itu salah. Setuju tidak? Oke. Iya. Iya kan? Iya. Nah, Ya ada nuansa seperti itu. Iya. Ya. kita berangus ini itu. Mhm. Padahal nggak semuanya juga salah. Ya. Contohnya tahun 84 kita berhasil swasembada pangan toh. Mhm. Itu diakuin dunia. Iya. Sekarang kita kesulitan untuk kembali ke situ. Iya. Nah, Iya. seharusnya kita memberikan pendidikan politik secara kontinu Mhm. kepada generasi setelah kita. Iya. Sehingga biaya politik tidak mahal seperti sekarang ini. Biaya politik dalam konteks apa itu? Dalam konteks elektoral, pemilu, Semuanya, pilkada? Mas. Bagaimana seseorang itu menjadi anggota legislatif. Iya. Pada saat ini biaya politiknya mahal sekali toh. Iya. Sangat mahal. Ya. Sangat mahal. Iya. Seharusnya kita memberikan contoh. Bagaimana seorang politisi itu harus terjun kepada rakyat. Mhm. Mendengarkan aspirasi rakyat. Memeluk rakyatnya. Iya. Tetapi sekarang diserahkan kepada tim sukses.
konsultan politik. Mhm. Itu tidak kita lakukan. Iya. Salah satu contohnya. Oke. Sehingga biaya politik itu mahal. Iya, iya, iya. Sampai timbulnya yang namanya amplop politik. Mhm. Nggak bisa Iya. dipungkiri ya. Iya. Banyak foto, banyak video Iya. bagaimana amplop politik itu Iya. berjalan. Money politik masih tinggi. Nah, itu kesalahan kita juga. Kita juara 3 di dunia untuk Iya. praktek money politik. Padahal kita punya kesempatan pada tahun 98 memperbaiki. Iya. Memberitahukan rakyat, begini loh kalau mau pilih pemimpinmu itu Mhm. yang terjun kepada rakyat. Itu nggak kita sampaikan. Iya. Nah, kembali lagi kita terlena. Banyak ya sahabat-sahabat kita lah kita bilangnya. Iya. Yang sudah duduk di kursi empuk. Mhm. Lebih empuk dari ini kan gitu kan. Iya. Masih ingat nggak pada masa kita dulu? Gitu. Oke. Ya. Ya, itu menjadi refleksi pertanyaan penting ya. Iya. Karena biasanya orang yang membunuh monster itu ketika monster sudah terbunuh dia jadi lebih monster dari monster yang dia bunuh, Pak, ya. Betul. Iya. Nah, masyarakat melihat. Mhm. Itu kan jadi contoh juga tuh. Iya. Iya kan? Apalagi orang Indonesia. Kurang literasi tapi senang nonton. Iya. Iya kan? Kurang literasi sudah pegang medsos. Kan gitu kan. Nah, akibatnya apa yang dia lihat dia contoh. Iya. Itu kesalahan kita juga. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana kita menyadarkan mungkin melalui acara ini Mhm. bahwa ayolah musuh bersama kita adalah yang melawan demokrasi yang sebenar-benarnya. Iya. Iya. Itu yang perlu kita sadarkan. Mhm. Ya, jadi loyalitas kita adalah Iya. loyalitas kepada nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai Betul. kemanusiaan ya. Iya. Karena Bukan kita- bukan menumpukan loyalitas kepada kelompok atau Betul. personal ya. Karena kita ingat semangat founding fathers kita mendirikan negara kita ini kan Iya. berdasarkan perdebatan. Mhm. Perdebatan intelektual. Iya. Kan itu perdebatan demokrasi, Mas. Betul. Iya. Sampai merumuskan Pancasila itu juga ada yang dihilangkan, itu demokrasi toh. Mhm. Mhm. Luar biasa itu demokrasinya pada saat itu. Iya. 98 kita coba bangunkan itu kembali. Mhm. Halo teman-teman yang sudah enak duduknya. Mhm. Apa kabar? Apa kabar? Jangan lupa. Iya. Iya. Seperti itu. Apa yang sebenarnya kita tuntut dari teman-teman kita yang sudah masuk di dalam sistem dan sudah menjadi bagian dari para pengambil keputusan politik di negeri kita? Kalau saya mungkin agak simpel saja. Mhm. Karena kan masyarakat kita ini masih banyak ya yang miskin literasi seperti saya katakan tadi. Oke, ya. Jadi kepada sahabat-sahabat kita yang sudah mengalami kursi empuk tersebut, mencobalah untuk kembali kepada kitoh Mhm. daripada perjuangan kita dulu. Ya. Kita Tapi perlu selalu ingatkan Kita kepada perlu selalu ingatkan. kawan-kawan Acara ini kita sangat ya. bagus. Ya. Mudah-mudahan mereka menonton. Iya. Ya. Bahwa kamu duduk di sana menjabat sesuatu, Mhm. mengantarkan kamu itu darah loh. Iya, iya, Bukan iya. begitu saja gitu loh. Mhm. Coba ingat, refleksi. Apa yang sudah kamu lakukan kepada sahabat-sahabatmu yang keluarganya sudah ditinggalkan. Iya. Itu dulu pertama. Iya, iya. Terus apa yang akan kamu lakukan setelah menikmati begini banyak Mhm. terhadap rakyat. Minimal kepada konstituenmu lah. Iya. Itu dulu. Iya. Itu yang selalu harus Nah, kita ingatkan. Iya. Kalau kepada kelompokmu lain cerita. Mhm. Konstituen kan luas. Iya, iya. Apalagi untuk tingkat DPR RI. Bisa berapa Mhm. kabupaten kota toh. Betul. Kan Iya, gitu. iya. Kalau Jakarta mungkin masih agak tercover lah karena daratan semua toh. Iya. Nah, tapi kan yang daerah-daerah lain untuk DPR RI, konstituennya diperhatikan tidak. Kan Mhm. seperti itu. Mhm. Nah itu dulu. Baru kita bicara. Salah satunya yang paling baik lagi yang sudah sangat berkurang saat ini adalah rajin-rajinlah mereka itu menulis buku. Supaya karena masyarakat, menuju masyarakat maju adalah masyarakat yang banyak literasinya. Iya, sepakat. Iya.
Iya. Mereka mungkin melupakan itu. Kita masih sangat miskin Ya, soal jangan buat literasi buletin ya. menjelang 5 tahun. Iya, ya artinya tergantung pada tahapan mana. Misalnya sekarang pada tahapan pemilu, ya Iya. menjelang pencoblosan baru Iya, gitu iya, aktif ya. iya. Dan sebenarnya kita juga masih ada poin-poin demokrasi, tuntutan kita yang harus kita jaga. Apa saja itu misalnya? Ya kita bisa saksikan contoh paling gampangnya. Pada saat kita berjuang di tahun 98, selain musuhku kita adalah Pak Harto pada saat itu, Ya, itu musuh kita bersama kita. menginginkan dui fungsi ABRI tidak Ya, cabut dui fungsi ABRI. dihidupkan, Ya, tidak dihidupkan. ya. Silakan ABRI pada saat itu ya, Ya. kembali ke barak kurang lebihnya seperti Ya, itu tuntutan kita waktu itu. Nah, Ya. kalau saya, mohon koreksi saya kalau saya salah. Ya. Undang-undang ASN yang baru memberikan keleluasaan yang kembali kan. Ya. Untuk TNI Polri aktif. Ya. Halo kawan-kawan. Itu dulu perjuangan kita loh. Dulu mungkin kita menolak dui fungsi, sekarang bukan dui fungsi tapi multifungsi ya. Militer dan polisi. Ya. Sudah bisa masuk kemana-mana kan. Ya. Jadi bagaimana kita menceritakan kepada anak-anak kita. Dulu papamu ini atau bapakmu berjuang untuk ini. Ya. Atau abimu berjuang untuk ini. Ya. Ntar anak kita balas, itu kawan-kawan papa yang di sana memperbolehkan Pak lagi. Kita mau bilang apa sama anak-anak kita? Iya, iya. Iya kan? Tidak ada legacy yang kita wariskan ke Jadi anak-anak membuat kita. bangsa ini bingung itu sebuah kerawanan. Kerawanan kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya. Oke, nanti kita akan gali lagi kira-kira situasi yang cukup mengerikan waktu itu apa yang dihadapi pada saat itu. Baik. Ya. Yang kita alami. Iya. Yang kira-kira paling sulit dan paling mencekam ya. Iya. Tapi nanti kita di sesi berikutnya setelah break ya. Nah, kita lanjut di segmen 3. Kira-kira waktu itu apa yang Bung Frans alami secara langsung ya pada saat 98, ditangkap, diculik atau apa waktu itu? Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, ya sebenarnya kan saya pada tahun 98 itu lebih banyak kepada mendoktrin anak junior saya. Nah, saya masih teringat pada saat Semanggi 1. Oke. Itu kalau saya tidak salah November ya, 98. Yeah. Ya November kalau saya nggak salah, Oktober apa November kurang lebih seperti itu. Nah, setelah selesai berdemo, masih ada sih yang berkumpul di kampus pada saat itu kan, di sekitar Sudirman itu, sampai ke Benteng. Saya rencana mau pulang dulu gitu loh, mau pulang dulu karena udah berapa hari nggak mandi, kan gitu kan, ya berapa hari nggak mandi. Jadi saya ingat saya berjalan kaki dari Pasar Ben Hill sampai ke dekat rumah sakit TNI Angkatan Laut Minto Harjo. Nah, tiba-tiba ada mobil, kalau saya nggak salah pada saat itu, kan ada dulu mobil Kijang kepala penyet gitu loh. Oh ya. Kijang kepala penyet. Iya. Apa istilahnya tuh? Aku lupa. Ya pokoknya kebayang lah kan. Tapi saya tahu ya. Ya mepet saya, mata saya itu saya ditangkap seperti itu. Nah, kemana saya dibawa, saya tidak tahu. Sebentar, pada saat itu siang, malam? Lah, habis maghrib lah itu. Habis maghrib ya, situasi sudah gelap lah ya. Iyalah, kira-kira mungkin antara 6:30 ke sedang jam 7. berjalan sendiri? Sedang berjalan sendiri, seperti itu. Nah, padahal saya sudah lepas semua atribut itu, berarti sudah ditandai itu. Nah, saya berjalan, saya ditutup matanya, ditangkap. Jadi waktu sedang berjalan ada mobil mepet, orang turun. Tapi saya ingat tuh mobilnya Kijang penyet. Gitu. Berapa orang waktu itu? Lebih dari 3 lah. Oke. Tapi saya nggak ingat jumlah persisnya. Nah, saya lihat
dibawa ke suatu tempat dalam kondisi mata tertutup juga. Iya. Ya, diinterogasi lah. Masih seperti ingat itu. nggak tempatnya itu apa? Ditutup mata, Mas. Oke. Saya nggak ingat tempat itu ada di mana. Setelah tiba di TKP baru dibuka mata. Ngadap tembok saya. Oh, Ngadap ke tembok. iya. Kenapa saya bilang tembok? Karena tangan saya disuruh begini. Mhm, Jadi tahu mhm, tuh tembok kan. mhm. Nah, terus duduk. Pernah dibuka ininya, cuman lampu itu diarahkan ke saya. Jadi saya nggak Oke. bisa melihat Iya, iya. jelas orang yang di depan saya. Mhm. Nah, Iya. jadi ya kalau dibilang Lampu langsung menyorot ke iya, kita ya. jadi Mhm. bisa dibayangkan kan Iya, gitu loh. Jadi iya. kita nggak tahu tuh lawan bicara kita Siapa? wajahnya Iya. gimana. Mhm. Ya biasalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kenapa mengikuti gerakan ini, kenapa melawan, ini segala macam. Itu pertanyaannya. Iya. Waktu itu responnya Ya saya menjawab bahwa saya melakukan ini karena saya mencintai Indonesia. ya. Karena negara saya, sampai seperti yang saya ucapkan, negara saya didirikan itu berdasarkan demokrasi. Oke. Iya, seperti itu. Jadi selama ditangkap itu ada penyiksaan nggak, dipukul atau apa? Yang Kalau penyiksaan fisik itu lebih kepada misalnya kita disuruh jongkok diginiin aja gitu loh. Oke. Iya. Tapi kalau penyiksaan dalam artian sampai ada meninggalkan bekas sampai sekarang itu nggak ada saya. Nah karena saya cukup jelas memberikan keterangan. Iya. Kalau saya tidak salah itu esoknya saya langsung dibebaskan. Karena saya juga nggak tahu hari sudah berganti atau tidak. Oh iya. Iya. Mhm. Dan saya dilepaskan itu di sekitar Senayan dalam kondisi mata tertutup. Kalau masih ingat ada berapa pertanyaan waktu itu kira-kira? Lumayan banyak, Mas. Karena pertanyaan yang sama diulangi lagi berapa jam kemudian. Iya, biasanya itu metodenya. Pertanyaan yang sama diulangi lagi berapa jam kemudian. Iya. Nah, sampai kita selip lidah aja. Iya, iya. Biasanya pengulangan-pengulangan itu untuk menguji konsistensi kita Betul, saja ya, apakah betul. kita bohong atau Betul. tidak ya. Iya. Sempat ditanya nama-nama teman-teman kita yang lain nggak? Saya ditanya, Mhm. tapi saya bilang saya berjuang sendiri. Oke, ya biasanya begitu. Karena kita kan sudah sudah ada kekompakan ya. Iya, iya. Biasanya kita Begitu dipaksa untuk kamu ini, ya berarti membocorkan. kamu udah siap gitu loh. Mhm. Jadi Iya. saya bilang saya berjuang sendiri. Iya, biasanya membocorkan informasi tentang kawan-kawan kita kan, Betul, siapa saja yang bersama betul. kita, yang terlibat siapa Iya, saja. iya. Biasanya pertanyaan akan seputar itu ya. Betul, betul. Mhm. Nah, pada saat itu apa perasaan yang di dalam nih waktu itu? Ya, seperti yang saya sebutkan Apakah tadi. ada perasaan seperti misalnya, wah, gue habis nih udah sekarang nih. Kalau itu udah pasti ada. Oke. Kalau itu udah pasti ada, manusiawi, Mas. Iya. Manusiawi. Begitu tangkap, yang kebayang pertama wajah bapak ibu saya. Keluarga ya. Iya. 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 Wajah ibu, wah nggak ketemu lagi nih. Itu aja dalam pikiran saya. Oke. Cuman otak saya bermain, Mhm. ya saya jawab saja. Mungkin pertolongan Tuhan juga pada saat itu. Iya. 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 Jadi saya menjawab pertanyaan dengan baik gitu loh. Dalam pikiran saya, ya saya udah sekolah, sebentar lagi sarjana gitu ya. Iya. Masa saya harus apa istilahnya harus tidak mengedepankan intelektual saya. Iya. Nah, dalam pikiran saya pada saat itu, Iya. ya saya jawab, saya keluar, saya lawan lagi, gitu. Oke. Pikiran saya. Iya. Saya nggak mau berhenti di sini. Iya. Ya, kalau saya berhenti di sini, bagaimana perjuangan selanjutnya? Seperti itu. Saya jawab, ya lebih banyak saya merasa itu tangan Tuhan yang bekerja. Iya. Iya. Jadi waktu itu sudah pasrah saja ya. Udah. Apapun yang Ya, terjadi, karena kayak sera-sera lah ya. Ya terjadi. Makanya saya kebayang ditangkap dalam mobil, udah kebayang wajah bapak dan ibu saya. Oke. Saat itu sudah ada perasaan selesai nih saya Iya. di sini. Iya. Oke. Iya. Makanya sampai sekarang juga saya terus berjuang dengan cara saya menyampaikan sesuatu yang menurut saya benar. Iya. Ya mungkin berbeda dengan yang lain, silahkan saja.
Mhm. Karena itu sudah bagian dari darah saya untuk mengatakan yang benar. Ya. Selain penangkapan kemudian sempat diculik 24 jam lah kira-kira ya? Kurang lebih lah. Kurang lebih 24 jam. Iya. Peristiwa mencekam apa lagi yang saat itu dihadapi? Baik secara sendiri maupun bersama-sama teman-teman yang lain. Pasca itu udah nggak ada. Oke. Tapi sebelum kita penangkapan itu ada beragam peristiwa sepanjang 98. Iya. 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 Ya. Ada rangkaian peristiwa Ada yang rangkaian, lain. misalkan waktu itu kita habis diskusi ya, rame-rame sama teman. Kalau ingat pada saat itu ada taksi namanya apa ya itu, yang kuning, bukan kuning, presiden taksi. Presiden Ya. taksi. Itu kacanya dipecahkan, tiba-tiba ada orang naik sepeda motor lempar, jeder gitu. Oke. Nah, kita mau pulang pada saat itu. Nah, kita ada di dalam taksi itu. Kita ada di dalam taksi. Ya banyak lah sebenarnya. Mungkin mereka sudah gambar kan. Mereka sudah gambar, identifikasi. Sudah dibuntuti kita biasanya. Seperti itu. Iya. Ya memang testimoni beberapa kawan yang pernah ditangkap dan diculik, yang kemudian dibebaskan kembali. Memang ada perasaan bahwa saya sudah berakhir di sini, ya. Dan kepasrahan itu kemudian memunculkan sikap, ada yang trauma, ya, banyak yang trauma dengan itu, kemudian mencoba mundur sedikit dari gerakan, tetapi ada juga yang semakin ngegas, ya, justru dengan itu makin ngegas untuk ngelawan lagi, ya. Nah, Bung Frans ada di posisi mana? Trauma udah setelah pasti. Ditangkap itu. Trauma sudah pasti. Oke. Saya sering mau itu naik sepeda motor, jalan kaki, naik mobil, suka menoleh ke belakang. Oke. Trauma tetapi memilih sikap untuk mundur dari gerakan atau tetap? Kalau itu tetap berjuang, Mas. Oke. Nah, seperti yang saya lakukan saat ini, bisa dicek di googling ya. Nama saya akan muncul, apa yang saya katakan. Ya, baik itu dulu sebagai penolak korupsi, karena kita kan di 98 juga KKN gitu, salah satu isu, isu yang anti sangat korupsi. hangat kan pada saat itu. Nah, saya juga aktif, terus untuk mengatakan demokrasi yang sebenar-benarnya juga saya ikut seperti itu. Bahkan sekarang saya ikut untuk mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Oke. Ya, nanti kita gali soal, kita coba komparasi antara situasi 98 dengan situasi konteksnya hari ini. Tapi nanti di segmen berikutnya kita break dulu. Oke, nah Bung Frans, jadi penting bagi kita untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa apa yang dulu kita perjuangkan, yang dulu kita alami, ya. Tetapi juga tidak lupa dari situ kemudian kita coba memetik satu lesson learned, ya, dari situasi itu. Nah, sekarang kita coba komparasikan, ya. Dulu kita menolak KKN, ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Apakah kita sudah move on belum dari situasi KKN yang kita tolak dulu dengan konteks hari ini? Apakah hari ini kita masih ada di dalam kubangan yang sama? Atau kita sudah move on? Ini yang paling penting ini. Ini yang paling penting. Jadi kalau dulu kita 98 kan berjuang penghapusan KKN atau meniadakan KKN. Walaupun itu sebenarnya penyakit dunia toh. Nah, selama 32 tahun KKN hidup di Indonesia. Nah, kondisi pada saat ini kita bisa lihat korupsi masih sangat merajalela. Itu nggak bisa dipungkiri. Artinya kita belum move on. Satu nih, korupsi. Kenapa? Ya buktinya KPK masih nangkapin orang kan? Kan seperti itu. Dan ketua KPK dinyatakan sebagai tersangka karena melakukan pemerasan. Pemerasan itu salah satu bentuk dari korupsi juga. Bahkan yang paling menyedihkan,
dari kasus korupsi adalah pada saat pandemi melanda ada Mhm. korupsi juga. Ya, ya, Itu berhubungan dengan nyawa manusia toh? ya, Ya, ya. ya. Kembali lagi kolusi sudah pasti. Mhm. Itu kan sangat Ya, sangat erat dempetannya kan? ya, Iya. ya, Nepotisme bisa kita lihat ya. dengan Korupsi tidak jelas. mungkin dilakukan sendiri, Iya, harus berjejaring. Ya. betul. Mhm. Nepotisme jelas. Oke. Banyak tingkat daerah Mhm. sampai tingkat nasional Iya. terjadi nepotisme. Raja-raja kecil di Iya. daerah. Tujuannya apa? Mhm. Mengamankan kelompoknya. Status quo. Iya. Ya. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Mhm. Halo teman-teman semua, Mhm. pejuang demokrasi. Ya. Mana suara kita? Mhm. Itu terjadi di depan mata kalian. Oke, jadi dulu kita anti KKN, Iya, kita bertaruh nyawa betul. untuk memberantas KKN, Iya, dan situasi hari ini iya. ternyata kita masih berkubang di lubang yang sama. Betul. Masih ada korupsi, Iya, ya, masih ada kolusi, Iya. masih ada nepotisme. betul. Oleh karena itu, kita yang tergabung dalam Perhimpunan Aktivis 98, Mhm. kebetulan saya sebagai presidium juga, Ya. selalu menyuarakan ini. Baik Mhm. di media, baik itu podcast, Mhm. kita suarakan. Mengajak semua elemen 98. Ya. Bahkan mungkin senior kita, Mhm. adik-adik kita yang sudah lulus segala macam. Ayo, kita ingat perjuangan demokrasi kita. Ya. Kalau boleh aku simpulkan, rupanya kita ini going nowhere, ya, artinya tidak menuju kemana-mana kan? Ada perasaan hopeless nggak? Itu yang saya sebutkan tadi, Mas. Kita punya kesalahan. Oke. Saya harap acara ini ditonton oleh para pejuang demokrasi. Mhm. Supaya mereka sadar. Yang dulu berjuang bersama-sama dengan Iya. kita. Supaya mereka sadar Ya. bahwa ada yang belum selesai. Mhm. Ayo kita benarin sama-sama. Oke. Sekaligus juga, mari kita membuka sejarah. Ya. Apa sebenarnya yang terjadi di 98, Mhm. siapa yang bersalah. Mhm. Jangan biarkan itu menjadi komoditi Ya. 5 tahun sekali. Ya. Sedih loh. Oke. Mereka itu meninggal, Mhm. keluarganya masih menantikan berita, Ya, sampai hari ini. kepastian Ya. seperti itu. Mhm. Nah, jadi sudah saatnya. Bukan berdamai begitu saja. Ya, ya, ya. Iya kan? Ya, kita Tetapi kita sering mencoba untuk mengadopsi model rekonsiliasi di Afrika Selatan ya. mm-mm. Ya, artinya ada pengakuan Iya. secara publik. Ya, ya benar bahwa dulu saya melakukan penculikan, Iya. saya bersalah, dan Iya. kemudian ada proses pengampunan, Iya. ya, dan ada moratorium politik. Betul. Ya, nah itu kan tidak kita lakukan, Betul. tidak kita lewati. Padahal Karena kita itu negara yang setiap 5 tahun isu soal pelanggar Iya. HAM selalu muncul. Betul. Kenapa? Karena tidak pernah selesai. betul. Ya. Nah, silahkan kita buka sama-sama, kita duduk sama-sama, Mhm. kita cari solusinya Iya. kepada mereka yang sudah tiada. Bahkan mungkin pelaku peristiwa itu karena 25 tahun yang lalu. Ya. Bisa saja sudah nggak ada. Ya, betul. Bisa Mhm. saja kan. Sebagian Mungkin. sudah tidak ada. Iya. Ya. Mhm. Nah, masa kita mau jadikan ini komoditi politik terus? Ya, ya. Dia akan tetap menjadi komoditi Iya. politik sepanjang itu tidak pernah diselesaikan. Betul. Ya. Ya. Saya ajak kita luruskanlah sejarah. Mhm. Kita punya catatan kelam tahun 65 Ya, yang sampai sekarang juga masih misteri. betul. Jangan kita jadikan juga 98 menjadi misteri. Ya. Ya. Benar nggak, Mas? Ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita maupun adik-adik kita, anak-anak kita menonton ini. Oke, Biar mereka lupa. apa pesannya kira-kira kepada anak-anak kita yang sekarang menjadi mahasiswa? Kepada anak-anak kita ya. Iya. Ya, karena anak saya juga mahasiswa kan. Iya. Ya. Pertama, jangan pernah lupa untuk belajar sejarah. Oke. Ya. Karena sejarah itu mengajarkan kita banyak hal. Mhm. Dari sejarah kita tahu apa yang terjadi bagi bangsa kita dan apa yang akan terjadi kelak.
Sejarah memang mencatat cerita lalu, Mhm. tapi sejarah itu berdampak untuk hari yang akan datang. Iya. Oke. Mungkin, itu yang bisa kita, bahas Iya, dan sharing tentang nilai-nilai, anti KKN, betul, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kebaikan betul, yang kita bisa, bagikan betul, pada anak-anak kita, betul, bahwa situasi yang mereka nikmati hari ini adalah perjuangan dari bapaknya betul, atau senior-seniornya, betul. ya. Dan, kita bisa menutup, sesi kita kali ini di Menolak Lupa dengan satu pesan bahwa, eee, kita memang masih butuh juga, untuk memperjuangkan hal-hal yang tadi dikatakan oleh Bung Frans bahwa kita belum menuntaskan perjuangan kita dan, hutang itu masih ada di generasi angkatan 98 Iya, dan semoga anak-anak kita, aktivis, hari ini, mahasiswa hari ini, bisa tetap menjaga api itu bahwa kita ternyata belum bisa move on dari persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dulu diperjuangkan oleh bapak-bapaknya, mungkin itu menjadi tongkat estafet bagi perjuangan mahasiswa hari ini. Kita jumpa di, program Menolak Lupa berikutnya. Terima kasih Bung baik. Frans. Terima kasih. Terima kasih banyak.